Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang film Pelatihan Mintes setelah film Moluska. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Zoologi Invertebrata, yaitu Pelatihan Mintes, dengan dosen pengampu Rizka M. SPD, MPD. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu ada saya, Mirnawati, dengan NIM 2269010628. Dan teman kelompok saya, ada Satriani, dengan NIM 2369010635. Apa itu Pelatihan Mintes? Pelatihan Mintes merupakan salah satu film dari golongan hewan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Penamaan film ini berasal dari bahasa Yunani, yakni plati yang berarti pipih dan helmintes yang berarti cacing. Film Pelatihan Mintes disebut juga cacing pipih. Dikatakan demikian karena cacing ini memiliki tubuh tipis yang rata antara permukaan punggung dan perut. Pelatihan Mintes dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari perairan tawar dan laut hingga lingkungan darat yang lembab. Ciri-ciri Pelatihan Mintes yaitu tubuh pipi dan dorsoventral seperti daun atau pita pengukur. Tubuhnya simetri bilateral, yaitu sisi kanan dan kiri tubuhnya sama. Tidak memiliki tulang belakang. Tidak memiliki sistem peredaran darah. Sistem pencernaan tidak lengkap, hanya memiliki satu lubang untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan limbah. Bernafas dengan difusi melalui permukaan tubuh. Memiliki sistem saraf sederhana, terdiri dari ganglion otak dan saraf longitudinal. Hermafrodit, memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi, dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang atau rusak. Struktur tubuh Pelatihan Mintes. Struktur tubuh Pelatihan Mintes memiliki beberapa keunikan yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan gaya hidup. Berikut adalah penjelasan rinci tentang struktur tubuh Pelatihan Mintes. Lapisan tubuh. Pelatihan Mintes memiliki 3 lapisan jaringan utama. Yang pertama adalah ektoderm, yaitu lapisan terluar yang membentuk epidermis dan sistem saraf. Yang kedua adalah mesoderm, yaitu lapisan tengah yang membentuk otot dan organ reproduksi. Yang ketiga adalah endoderm, yaitu lapisan dalam yang membentuk saluran pencernaan. Sistem pencernaan Pelatihan Mintes. Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskular, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus. Cacing pipih tidak memiliki sistem transport karena makanannya diedarkan melalui sistem gastrovaskular. Sementara itu, gas O2 dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi. Sistem saraf. Pelatihan Mintes memiliki sistem saraf yang sederhana namun efektif. Yang pertama itu adalah otak atau ganglion cerebral.
Pada platyhelminthes, otak terdiri dari ganglion yang terletak di bagian kepala. Ganglion ini bertindak sebagai pusat pengatur aktivitas saraf. Yang kedua adalah saraf penghubung. Terdapat dua tali saraf longitudinal atau saraf ventral yang membentang di sepanjang tubuh cacing, dihubungkan oleh saraf-saraf melintang. Yang ketiga adalah saraf tepi, yaitu saraf-saraf kecil bercabang dari tali saraf longitudinal dan melayani fungsi sensorik serta motorik pada tubuh cacing. Yang keempat adalah ganglion, struktur seperti simpul saraf yang terdapat di sepanjang tali saraf longitudinal dan membantu dalam pengaturan impuls saraf. Sistem pernafasan platyhelminthes. Platyhelminthes tidak memiliki organ pernapasan seperti jantung, paru-paru, atau pembuluh darah. Pertukaran gas dengan lingkungan terjadi melalui difusi, yaitu dengan perpindahan oksigen dan karbon dioksida melalui permukaan tubuh yang lembab. Proses difusi ini difasilitasi oleh bentuk tubuh platyhelminthes yang pipih. Sistem reproduksi platyhelminthes. Platyhelminthes dapat bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang metode reproduksi platyhelminthes. Reproduksi aseksual. Beberapa spesies platyhelminthes, terutama dari kelas Turbellaria, mampu bereproduksi secara aseksual. Metode reproduksi aseksual yang umum meliputi yang pertama itu adalah fisi. Organisme membelah diri menjadi dua atau lebih bagian. Masing-masing kemudian tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Kedua adalah fragmentasi. Bagian tubuh yang terputus atau terpotong dapat tumbuh menjadi individu baru. Ini sering terjadi pada planaria. Yang ketiga adalah pembentukan tunas. Beberapa spesies dapat menghasilkan tunas yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah metode yang lebih umum di antara platyhelminthes. Sebagian besar platyhelminthes adalah hermafrodit, yang berarti satu individu memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Proses reproduksi seksual melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah fertilisasi internal, yaitu sperma dari satu individu membuahi sel telur dari individu lain atau dari diri sendiri. Yang kedua adalah pembentukan telur. Telur yang telah dibuahi biasanya dilindungi oleh cangkang atau kapsul. Yang ketiga adalah perkembangan embrio. Embrio berkembang di dalam telur. Selanjutnya adalah penetasan. Larva atau individu muda menetas dari telur. Siklus hidup platyhelminthes, khususnya Phaseola hepatica. Terdapat dua inang. Yang pertama adalah inang sementara. Yang menjadi inang perantaranya yaitu siput air. Dan yang kedua adalah inang tetap berupa manusia atau hewan ternak. Nah, mula-mula telur yang keluar bersama feses dalam tubuh inang ataupun inang yang terinfeksi inang tetap, maka telur ini apabila lingkungannya cocok, maka dia akan tumbuh menjadi Miracidium. Nah, Miracidium ini akan berenang di air dan mencari inang perantaranya berupa siput air. Di dalam tubuh siput air akan berubah menjadi larva satu, sporokista, kemudian berubah menjadi larva 2 atau redia, dan kemudian berubah lagi menjadi serkaria. Serkaria ini akan keluar dari tubuh siput, kemudian berubah menjadi metaserkaria. Kemudian metaserkaria ini akan menuju kepada usus hewan-hewan ternak dan kemudian menembus ke hati hewan ternak tadi. Disinilah awal infeksi daripada perusakan organ hati pada hewan-hewan ternak. Selanjutnya,
cacing dewasa akan bereproduksi kembali untuk menghasilkan telur-telur cacing hati kembali. Klasifikasi Platyhelminthes. Filum Platyhelminthes dibagi menjadi beberapa kelas utama, masing-masing dengan karakteristik dan gaya hidup yang berbeda. Berikut adalah klasifikasi Platyhelminthes. Yang pertama adalah kelas Turbellaria atau cacing pipih. Turbellaria adalah kelas Platyhelminthes yang sebagian besar hidup bebas, tidak bersifat parasit, dan menggunakan rambut bergetarnya sebagai alat gerak. Mereka dapat ditemukan di lingkungan air tawar, laut, dan darat yang lembab. Ciri-ciri utama Turbellaria meliputi: pertama adalah tubuh ditutupi oleh silia yang membantu dalam pergerakan dan pengumpulan makanan. Kedua, memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, dan usus bercabang. Contoh yang terkenal adalah planaria, yang sering digunakan dalam penelitian regenerasi. Kelas Trematoda atau cacing hati. Trematoda, juga dikenal sebagai cacing isap, adalah kelas Platyhelminthes yang hidup sebagai parasit. Mempunyai alat isap dengan kait yang dimanfaatkan untuk menempelkan tubuh kepada inangnya agar tidak tercerna. Karakteristik utama Trematoda meliputi: pertama adalah memiliki alat pengisap atau saker untuk menempel pada inang. Yang kedua, siklus hidup yang kompleks, sering melibatkan lebih dari satu inang. Contoh yang terkenal termasuk Fasciola hepatica atau cacing hati, dan schistosoma atau penyebab schistosomiasis. Kelas Cestoda atau cacing pita. Cestoda atau cacing pita adalah kelas Platyhelminthes yang sepenuhnya hidup sebagai parasit internal. Ciri-ciri utama Cestoda meliputi: tubuh terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotid, tidak memiliki saluran pencernaan, menyerap nutrisi langsung melalui permukaan tubuh, memiliki scolex atau kepala dengan kait atau alat pengisap untuk menempel pada inang. Contoh yang terkenal termasuk Taenia solium atau cacing pita babi dan Taenia saginata atau cacing pita sapi. Kelas Monogenea. Monogenea adalah kelas Platyhelminthes yang umumnya hidup sebagai ektoparasit pada ikan dan amfibi. Jenis ektoparasit yang banyak ditemukan dalam tubuh ikan, amfibi, dan reptilia yang menyerap lendir dari sel-sel di permukaan tubuh inangnya. Karakteristik utama Monogenea meliputi: pertama, memiliki organ penempel yang kompleks di bagian posterior tubuh. Siklus hidupnya langsung, hanya melibatkan satu inang. Sebagian besar ditemukan pada insang, kulit, atau sirip ikan. Contohnya seperti Nubenedinia dan Gyrodactylus salaris. Manfaat Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah sebagai makanan ikan. Cacing pipih planaria dapat dimanfaatkan sebagai makanan ikan dan memberikan nutrisi pada ikan di danau. Yang kedua, sebagai pembasmi hama. Planaria dapat digunakan untuk membasmi hama siput di beberapa negara. Ketiga, sebagai indikator kualitas air. Planaria dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur kualitas air. Yang keempat, sebagai pengatur dinamika zooplankton. Dalam rantai makanan di kolam, cacing pipih berperan sebagai pengatur suhu zooplankton. Yang kelima, sebagai konsumen protozoa, rotifera, dan ganggang. Cacing pipih berperan sebagai konsumen protozoa, rotifera, dan ganggang. Kerugian Platyhelminthes. Ada banyak hewan Platyhelminthes yang bersifat parasit. Pada umumnya, jenis hewan ini berhabitat di tubuh hewan dan manusia. Contohnya adalah
Schistosoma japonicum, yaitu jenis parasit yang terdapat dalam perut manusia yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan.